keheningan Buckingham Palace, dan rumor pencabutan Patronas. Meghan Markle, krisis yang mengguncang monarki Inggris. Pada suatu pagi yang digambarkan begitu sunyi di Buckingham Palace, suasana yang biasanya tertata dan penuh formalitas dikabarkan berubah menjadi lebih berat dari biasanya. Menurut berbagai rumor yang beredar di kalangan pengamat kerajaan, keheningan itu bukanlah keheningan biasa. Para staf senior disebut menghindari kontak mata, sementara sebuah map kerajaan bersegel dibawa menuju ruang kerja pribadi Raja Charles III. Yang paling menarik perhatian bukanlah dokumen tersebut, melainkan ekspresi sang raja. Beberapa sumber tidak resmi menggambarkannya sebagai sosok yang tampak lelah, pucat, namun pada saat yang sama menunjukkan tekad yang sulit diabaikan. Dari sinilah berbagai spekulasi mulai bermunculan. Dokumen itu, menurut desas-desus yang berkembang, berkaitan dengan kemungkinan peninjauan, bahkan pencabutan patronase yang masih terkait dengan Meghan Markle sebagai Duchess of Sussex. Hingga saat ini tidak ada pengumuman resmi yang mengonfirmasi klaim tersebut. Namun rumor yang beredar menggambarkan adanya pertemuan tertutup yang melibatkan Raja Charles III, Putri Anne, dan Pangeran William. Pertemuan itu disebut berlangsung dalam tingkat kerahasiaan yang tidak biasa. Beberapa laporan spekulatif bahkan menyebut penggunaan telepon dibatasi dan informasi hanya dibagikan kepada pihak-pihak yang dianggap perlu mengetahui. Jika rumor tersebut benar, maka isu yang dibahas bukan sekadar persoalan keluarga. Banyak pengamat kerajaan berpendapat bahwa inti persoalan sebenarnya menyangkut masa depan institusi monarki itu sendiri. Selama beberapa tahun terakhir, hubungan antara keluarga Sussex dan keluarga kerajaan Inggris telah menjadi sorotan dunia. Wawancara kontroversial, proyek media, memoir, serta berbagai pernyataan publik telah menciptakan ketegangan yang terus menjadi bahan perdebatan. Di tengah situasi tersebut, muncul pertanyaan yang semakin sulit dihindari. Sampai sejauh mana seseorang dapat mempertahankan simbol dan kehormatan kerajaan ketika hubungan dengan institusi yang memberikan simbol tersebut telah mengalami keretakan yang mendalam? Menurut berbagai komentator kerajaan, patronase bukanlah sekadar gelar seremonial. Dalam tradisi monarki Inggris, patronase merupakan bentuk kepercayaan yang diberikan kepada anggota keluarga kerajaan untuk mendukung organisasi, badan amal, dan kegiatan sosial tertentu. Patronase mencerminkan hubungan antara individu dan institusi kerajaan. Karena itu, keberadaannya memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar penghargaan simbolis. Rumor yang berkembang menyebutkan bahwa sebagian tokoh senior kerajaan mulai memandang situasi ini sebagai persoalan kredibilitas. Mereka dikabarkan khawatir bahwa penggunaan identitas kerajaan di luar struktur resmi dapat menciptakan kebingungan di mata publik. Dalam pandangan tersebut, dalam batas antara tugas kerajaan dan aktivitas pribadi dianggap semakin kabur. Nama Putri Anne sering muncul dalam berbagai spekulasi. Selama bertahun-tahun, ia dikenal sebagai salah satu anggota keluarga kerajaan yang paling disiplin dan paling berkomitmen terhadap konsep pelayanan publik. Sementara itu, Pangeran William disebut semakin fokus pada bagaimana monarki akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Bagi mereka yang memegang pandangan konservatif mengenai institusi kerajaan, kejelasan mengenai peran dan tanggung jawab dianggap sangat penting. Dari sudut pandang tersebut, persoalan yang dihadapi bukan lagi soal konflik pribadi atau perasaan yang terluka. Yang dipertaruhkan adalah konsistensi prinsip yang selama ini menjadi fondasi monarki Inggris. Selama berabad-abad, institusi tersebut bertahan karena kemampuannya menjaga jarak antara kepentingan pribadi dan kewajiban publik. Beberapa pengamat bahkan berpendapat bahwa monarki dapat bertahan menghadapi kritik, kontroversi, bahkan skandal. Namun yang lebih sulit dihadapi adalah ketidakjelasan mengenai aturan yang berlaku bagi para anggotanya. Ketika masyarakat mulai mempertanyakan makna pelayanan kerajaan, legitimasi simbol-simbol kerajaan pun dapat ikut terpengaruh. Meski demikian, penting untuk diingat bahwa sebagian besar informasi mengenai pertemuan rahasia dan dokumen bersegel tersebut masih berada pada ranah spekulasi. Istana Buckingham belum memberikan pernyataan resmi yang mendukung berbagai klaim yang beredar. Karena itu, setiap laporan mengenai pencabutan patronase Meghan Markle harus diperlakukan dengan hati-hati sampai ada konfirmasi yang dapat diverifikasi. Di mata publik, konflik yang melibatkan Pangeran Harry dan Meghan Markle seringkali terlihat sebagai rangkaian wawancara, pernyataan media, dan spekulasi yang tidak pernah berakhir. Namun di balik pintu tertutup,
Pertempuran yang sesungguhnya disebut berlangsung melalui memo internal, kajian hukum, serta evaluasi protokol kerajaan yang sangat rinci. Jika Raja Charles III dianggap sebagai sosok yang berada di pusat badai dengan penuh keraguan, maka Putri Anne disebut-sebut sebagai figur yang mendorong institusi kerajaan menuju tindakan yang lebih tegas. Bisik-bisik administratif di lingkungan istana menyebut bahwa Anne secara diam-diam mengawasi sebuah peninjauan. Protokol yang oleh sebagian kalangan dijuluki sebagai Iron Protocol Review atau tinjauan protokol besi. Tujuannya bukan untuk membalas dendam. Justru disitulah letak inti dari pendekatan Anne. Selama puluhan tahun, Putri Anne dikenal sebagai anggota keluarga kerajaan yang mampu mengubah emosi menjadi prosedur, kemarahan menjadi administrasi, dan konflik pribadi menjadi persoalan kelembagaan. Ketika sebagian orang khawatir terhadap persepsi publik atau kemungkinan munculnya kontroversi baru, Anne dikabarkan hanya berfokus pada satu pertanyaan mendasar. Berapa lama monarki dapat mempertahankan pengaturan setengah masuk dan setengah keluar tanpa membahayakan institusi itu sendiri? Menurut sejumlah sumber, Anne berpendapat bahwa hak istimewa kerajaan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab kerajaan. Gelar tanpa kewajiban dapat menjadi berbahaya. Perlindungan simbolis tanpa kepercayaan institusional akan kehilangan makna. Dan hubungan resmi dengan kerajaan yang tidak lagi berada di bawah kendali istana berpotensi berubah dari bentuk pelayanan menjadi alat pengaruh pribadi. Dalam pandangan tersebut, berbagai patronase dan hubungan simbolis yang masih terkait dengan Meghan tidak sekadar merupakan nama dalam daftar administratif. Semua itu dipandang sebagai simbol legitimasi. Dan bagi Anne, legitimasi selalu menjadi milik mahkota terlebih dahulu sebelum menjadi milik individu manapun. Pangeran William dilaporkan memahami logika itu dengan sangat cepat. Sebagai pewaris takhta, ia disebut melihat persoalan Sussex bukan melalui sudut pandang luka keluarga masa lalu, melainkan melalui realitas pewarisan kekuasaan. Setiap batas yang tidak jelas, setiap kontradiksi yang dibiarkan, dan setiap hak simbolis yang tetap menggantung pada akhirnya dapat menjadi masalah yang harus ia warisi ketika menjadi raja. Karena alasan itulah, William kabarnya mendukung pembentukan garis kelembagaan yang lebih tegas. Ia diyakini memandang bahwa monarki yang semakin ramping dan modern tidak memiliki kemewahan untuk mempertahankan loyalitas yang samar atau peran yang tidak jelas. Dari titik tersebut, berbagai peninjauan internal disebut mulai diperluas. Patronase diperiksa satu persatu. Hubungan seremonial ditinjau ulang. Dukungan simbolis, afiliasi amal, dan berbagai hubungan resmi lainnya ditempatkan di bawah pengawasan yang lebih ketat. Tidak ada pengumuman besar pada tahap awal. Yang ada hanyalah pergerakan perlahan dari mesin birokrasi kerajaan yang mulai bekerja. Para pejabat istana yang sebelumnya percaya bahwa masalah Sussex dapat dikelola melalui keheningan mulai melihat risiko baru. Jika istana tidak bertindak, mereka dapat dituduh lemah. Jika bertindak terlalu keras, mereka dapat memicu badai media yang lebih besar. Menurut berbagai laporan, jawaban Anne terhadap dilema itu sangat sederhana. Tugas harus ditempatkan di atas loyalitas pribadi. Sejarawan kerajaan kerap membandingkan disiplin Anne dengan naluri kelembagaan yang dimiliki mendiang Ratu Elizabeth II. Pendekatan itu tidak keras karena emosi, melainkan karena keyakinan bahwa monarki hanya dapat bertahan jika aturan tetap ditegakkan. Dalam pandangan lama tersebut, monarki bukanlah bisnis keluarga yang dibangun untuk kenyamanan. Ia adalah sebuah amanah yang harus dipertahankan bahkan ketika keputusan yang diambil terasa menyakitkan. Namun di balik ketegasan Anne, terdapat kenyataan lain yang jauh lebih rumit. Raja Charles III disebut menghadapi tekanan yang semakin besar. Berbagai laporan mengindikasikan bahwa sang raja menghabiskan waktu berhari-hari untuk mempertimbangkan konsekuensi dari setiap langkah yang diusulkan. Ia berada di antara dua peran yang sulit dipisahkan. Seorang ayah dan seorang raja. Bagi Charles, persoalan Sussex tidak pernah sekadar masalah politik. Harry bukanlah mantan pejabat kerajaan atau kerabat jauh. Ia adalah putranya sendiri. Setiap rekomendasi yang diajukan kepada raja membawa beban emosional yang mendalam. Setiap kemungkinan penghapusan hubungan resmi dengan Meghan berpotensi memperlebar jurang yang sudah terbentuk antara dirinya dan Harry. Sumber-sumber yang dekat dengan istana menyatakan bahwa Charles memahami risiko tersebut dengan sangat jelas. Ia mengetahui bahwa tindakan administratif dapat ditafsirkan sebagai penolakan pribadi.
Ia memahami bahwa keputusan yang dimaksudkan untuk memperkuat institusi bisa saja dipandang sebagai pengasingan permanen terhadap anggota keluarga. Mereka yang disebut mengetahui konsultasi-konsultasi internal menggambarkan Charles sebagai sosok yang kelelahan secara emosional. Selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, ia disebut berusaha menjaga keseimbangan antara kasih sayang seorang ayah dan tanggung jawab seorang raja. Namun keseimbangan itu perlahan mulai runtuh ketika tekanan dari dalam institusi semakin menguat. Di antara suara-suara yang paling tegas, konon datang dari Pangeran William dan Putri Anne. Keduanya diyakini memiliki pandangan yang sama mengenai satu hal. Penundaan tidak lagi menjadi pilihan yang aman. Bagi Anne, persoalannya sederhana. Tugas dan kewajiban kerajaan tidak dapat menunggu tanpa batas waktu. Sementara bagi William, masalahnya jauh lebih besar karena menyangkut masa depan monarki itu sendiri. Menurut sejumlah sumber istana, William khawatir bahwa membiarkan persoalan tetap menggantung hanya akan mewariskan kebingungan kepada generasi berikutnya. Jika status, simbol, dan hubungan dengan anggota keluarga yang tidak lagi menjalankan tugas kerajaan terus dibiarkan samar, maka masa pemerintahan berikutnya akan dibayangi pertanyaan yang sama berulang kali. Publik akan terus mempertanyakan siapa yang mewakili kerajaan dan siapa yang tidak. Kabarnya, inilah argumen yang akhirnya paling memengaruhi Raja Charles. Bukan karena hubungan keluarga tidak penting, tetapi karena dalam logika monarki, kelangsungan institusi harus berada di atas kepentingan pribadi. Selama bertahun-tahun Charles dikenal berusaha memadukan kelembutan dengan otoritas. Ia ingin menunjukkan bahwa kerajaan modern dapat memiliki sisi manusiawi tanpa kehilangan wibawanya. Namun kali ini, menurut berbagai laporan, ia sampai pada kesimpulan bahwa diam bukan lagi bentuk netralitas. Di lingkungan istana, keheningan disebut mulai dipandang sebagai izin terselubung. Dan ketika izin tersebut melekat pada simbol-simbol kerajaan, risiko yang muncul dapat berkembang menjadi krisis yang sulit dikendalikan. Karena itu, keputusan akhirnya dibingkai sebagai langkah untuk melindungi mahkota terlebih dahulu. Meskipun konsekuensinya sangat menyakitkan secara pribadi. Setelah keputusan diambil, mesin birokrasi kerajaan dikabarkan bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan. Para pejabat senior disebut mulai menyiapkan berbagai dokumen dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan baru. Tidak ada pengumuman emosional. Tidak ada pernyataan penuh kemarahan. Sebaliknya, semuanya berjalan melalui jalur resmi yang selama berabad-abad menjadi ciri khas monarki Inggris. Menurut berbagai spekulasi yang beredar, sebuah surat resmi menjadi simbol dari perubahan tersebut. Surat itu disebut disusun dengan bahasa formal khas kerajaan, dingin dalam nada, namun besar dalam implikasinya. Meghan Markle, yang pernah disambut sebagai simbol modernisasi keluarga kerajaan pada tahun 2018, dikabarkan menghadapi kemungkinan hilangnya sejumlah hubungan institusional yang masih mengaitkannya dengan otoritas kerajaan. Bagi para pengamat kerajaan, makna sebenarnya tidak terletak pada rincian administratif yang mungkin berubah. Yang jauh lebih penting adalah pesan di baliknya. Langkah tersebut dipandang sebagai sinyal bahwa istana ingin menarik garis yang semakin jelas antara anggota, keluarga yang menjalankan tugas kerajaan, dan mereka yang telah memilih kehidupan di luar sistem tersebut. Beberapa orang menyebut strategi ini sebagai bentuk perang birokrasi. Istilah itu menggambarkan cara kekuasaan bekerja di lingkungan kerajaan. Tidak melalui konfrontasi terbuka, melainkan melalui perubahan status, akses, izin, gelar, dan simbol-simbol yang selama ini memiliki makna besar. Dalam dunia monarki, pengaruh seringkali tidak datang dalam bentuk suara keras, tetapi melalui keputusan administratif yang tampak sederhana. Laporan-laporan yang beredar menyebut bahwa setiap hubungan simbolis yang masih tersisa ditinjau secara rinci. Tujuannya adalah memisahkan unsur sentimental dari struktur kelembagaan. Dari sudut pandang istana, pertanyaan utama bukan lagi soal hubungan pribadi, melainkan apakah mahkota dapat terus memberikan legitimasi simbolik kepada figur yang aktivitas publiknya berada di luar kendali institusi kerajaan. Reaksi terhadap langkah tersebut tentu tidak seragam. Sebagian pihak menganggapnya sebagai keputusan yang sudah lama seharusnya diambil. Mereka berpendapat bahwa kerajaan membutuhkan batas yang jelas agar tidak terus-menerus terjebak dalam kontroversi yang sama. Namun pihak lain melihatnya sebagai tindakan yang berlebihan dan berpotensi memperdalam luka dalam keluarga kerajaan. Meski demikian, bagi para pendukung kebijakan tersebut, fokus utamanya bukan pada masa lalu, melainkan masa depan.
Mereka percaya bahwa monarki hanya dapat bertahan jika struktur kewenangannya tetap jelas dan konsisten. Dari perspektif ini, keputusan yang tampak keras hari ini dianggap sebagai investasi untuk stabilitas jangka panjang. Yang menarik, banyak pengamat meyakini bahwa surat tersebut bukanlah akhir dari kisah panjang hubungan antara keluarga Sussex dan kerajaan. Sebaliknya, surat itu justru dapat menjadi awal dari sebuah doktrin baru dalam monarki modern Inggris. Sebuah pendekatan yang menempatkan kejelasan institusional di atas kompromi tanpa akhir dan yang mungkin akan membentuk arah kerajaan selama bertahun-tahun mendatang. Sementara Raja Charles III dikabarkan memikul beban emosional dari berbagai keputusan sulit yang harus diambil terhadap anggota keluarganya sendiri. Sejumlah sumber kerajaan menyebut bahwa William mulai memainkan peran penting dalam merancang arah jangka panjang monarki Inggris. Strategi tersebut digambarkan sebagai upaya menciptakan institusi yang lebih ramping, lebih disiplin, dan lebih tegas dalam menghadapi berbagai tantangan modern. Menurut berbagai komentar dari pengamat kerajaan, William tidak lagi melihat kontroversi yang melibatkan Pangeran Harry dan Meghan Markle sebagai sekadar badai sesaat yang harus dilewati. Sebaliknya, ia diyakini menganggap peristiwa-peristiwa tersebut sebagai peringatan mengenai masa depan monarki itu sendiri. Selama bertahun-tahun, keluarga kerajaan menghadapi tekanan yang datang dari berbagai arah. Wawancara publik yang kontroversial, perseteruan media, pengakuan pribadi yang menjadi konsumsi global, hingga berbagai spekulasi yang terus berkembang telah menciptakan tantangan baru bagi institusi yang selama berabad-abad bertahan melalui prinsip kehati-hatian dan pengendalian diri. Di mata William, menurut sumber yang mengklaim memahami diskusi internal kerajaan, setiap konflik yang tidak terselesaikan cenderung kembali dengan dampak yang lebih besar. Setiap upaya untuk tetap diam seringkali justru memunculkan gelombang spekulasi baru. Dari pengalaman itulah, William disebut mencapai sebuah kesimpulan penting. Monarki tidak bisa terus-menerus menyerap kekacauan demi menjaga perdamaian keluarga. Karena alasan tersebut, muncul laporan bahwa ia mendorong terbentuknya institusi kerajaan yang lebih sederhana dan lebih jelas batas-batasnya. Jumlah peran resmi yang lebih terbatas, definisi tanggung jawab yang lebih tegas, serta berkurangnya toleransi terhadap individu yang masih membawa simbol kerajaan tanpa menjalankan kewajiban kerajaan menjadi bagian dari visi tersebut. Bagi William, kejelasan dianggap sebagai syarat utama bagi kelangsungan monarki modern. Sebuah institusi yang ingin tetap relevan di abad ke-21 tidak dapat hidup dalam ambiguitas yang berkepanjangan. Gelar, hak istimewa, dan pengecualian emosional yang tidak memiliki batas yang jelas berpotensi menciptakan kebingungan di mata publik. Di balik pintu tertutup istana, berbagai peran kerajaan masa depan dikabarkan ditinjau ulang dengan tingkat keseriusan yang bahkan mengejutkan sejumlah pejabat senior kerajaan. Pertanyaan yang muncul tidak lagi sekadar mengenai siapa yang merupakan bagian dari keluarga kerajaan. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah siapa yang dapat dipercaya untuk mewakili institusi kerajaan. Perbedaan antara keluarga dan institusi inilah yang disebut-sebut menjadi inti pemikiran William. Hubungan darah saja tidak cukup, popularitas juga tidak cukup. Bahkan kedekatan emosional dianggap tidak memadai jika tidak disertai dengan loyalitas, pengendalian diri, disiplin, dan kemampuan menjaga martabat institusi dalam situasi sulit. Beberapa sumber kerajaan bahkan menyebut pendekatan tersebut sebagai era konsekuensi. Istilah itu menggambarkan keyakinan bahwa tindakan yang dilakukan di luar lingkungan istana kini dapat membawa dampak nyata terhadap posisi seseorang di dalam struktur kerajaan. Kritik publik yang berulang, penggunaan citra kerajaan untuk kepentingan komersial, maupun tindakan yang dianggap membebani institusi tidak lagi dipandang sebagai gangguan sementara yang bisa diabaikan. Dalam kerangka berpikir ini, stabilitas tampaknya menjadi prioritas utama. Bukan berarti rekonsiliasi kehilangan nilainya, tetapi stabilitas dianggap sebagai fondasi yang harus dibangun terlebih dahulu sebelum perdamaian jangka panjang dapat dicapai. Di tengah semua perubahan tersebut, Catherine, Putri Wales, tetap mempertahankan citra publiknya yang tenang. Berbagai laporan menyebut bahwa ia mendukung pendekatan yang lebih tegas, meskipun tanpa konfrontasi terbuka. Perannya digambarkan sebagai kekuatan pendukung yang bekerja secara diam-diam, memperkuat arah yang sedang ditempuh suaminya. Banyak pengamat melihat kesamaan antara pendekatan Catherine dan prinsip yang selama puluhan tahun melekat pada mendiang Ratu Elizabeth II. Prinsip tersebut menekankan pentingnya menahan diri, mengutamakan tugas di atas emosi pribadi,
serta tidak memberikan respons terhadap setiap kritik yang muncul. Akibatnya, citra istana mulai berubah. Jika sebelumnya publik melihat keluarga kerajaan sebagai sebuah keluarga besar yang berusaha memperbaiki hubungan yang rusak, kini sebagian pengamat melihat institusi yang sedang mempersiapkan masa depan dengan pendekatan yang lebih tegas. Dalam visi tersebut, sentimen pribadi tidak lagi berada di atas kepentingan mahkota. Bagi Harry dan Meghan, perubahan ini diyakini membawa konsekuensi simbolis yang mendalam. Sejumlah komentator kerajaan berpendapat bahwa persoalan sebenarnya bukan sekadar kehilangan keterkaitan seremonial atau pengurangan hubungan formal dengan institusi kerajaan. Yang lebih menyakitkan adalah makna yang terkandung di balik keputusan-keputusan tersebut. Menurut berbagai sumber yang dekat dengan lingkungan kerajaan, upaya kompromi yang selama bertahun-tahun dipertahankan akhirnya runtuh oleh beban kontradiksinya sendiri. Keputusan untuk menghapus hubungan patrones kerajaan yang masih tersisa dari Meghan Markle dianggap oleh sebagian pihak sebagai sinyal bahwa istana Buckingham telah memilih arah baru yang lebih tegas dan tidak lagi bersedia mempertahankan wilayah abu-abu antara status kerajaan dan kehidupan independen. Bagi para pendukung Pangeran Harry dan Meghan, langkah tersebut dipandang sebagai tindakan yang sangat personal. Mereka menilai bahwa keputusan itu bukan sekadar penyesuaian administratif, melainkan pesan simbolis yang secara langsung menyentuh posisi Meghan dalam keluarga kerajaan serta tempat Harry di dalam dinasti Windsor. Dalam pandangan mereka, keputusan tersebut menjadi luka baru yang ditambahkan pada sejarah panjang konflik, kesalahpahaman, dan ketegangan yang selama bertahun-tahun menjadi konsumsi publik dunia. Kelompok ini berargumen bahwa institusi kerajaan tampak lebih memilih menyingkirkan anggota keluarga yang dianggap sulit daripada menghadapi akar emosional dari konflik yang terjadi. Akibatnya, istana dinilai tampil dingin, terlalu terkendali, dan kurang menunjukkan keinginan untuk memulihkan hubungan yang telah rusak. Namun pandangan berbeda muncul dari para pendukung monarki tradisional. Mereka melihat keputusan tersebut sebagai langkah yang telah lama diperlukan. Menurut mereka, simbol, hak istimewa, dan kehormatan kerajaan tidak dapat diperlakukan sebagai atribut permanen ketika seseorang tidak lagi menjalankan tugas resmi atas nama mahkota. Dalam perspektif ini, keluarga kerajaan justru telah menunjukkan kesabaran yang luar biasa selama bertahun-tahun. Berbagai kontroversi yang melibatkan Sussex terus menarik perhatian publik dan media internasional, sementara istana berusaha mempertahankan keseimbangan antara hubungan keluarga dan tanggung jawab institusional. Karena itu, keputusan terbaru dianggap bukan sebagai tindakan kejam, melainkan bentuk kejelasan yang selama ini tertunda. Perdebatan publik pun terbelah tajam. Sebagian masyarakat melihat Harry dan Meghan sebagai korban dari sistem yang kaku dan sulit memaafkan. Sebagian lainnya beranggapan bahwa pasangan Sussex hanya menghadapi konsekuensi alami dari keputusan mereka untuk meninggalkan peran kerajaan aktif sambil tetap membawa sebagian simbol prestis yang melekat pada status tersebut. Di balik perdebatan itu muncul pertanyaan yang jauh lebih menyakitkan. Di mana sebenarnya posisi Pangeran Harry saat ini? Sebagai putra Raja Charles III, Harry tetap merupakan bagian dari garis keturunan kerajaan. Namun, sebagai figur publik yang memilih jalannya sendiri di luar struktur resmi kerajaan, posisinya menjadi semakin kompleks. Apakah masih ada jalan kembali menuju kepercayaan penuh keluarga kerajaan? Ataukah institusi secara perlahan sedang mempersiapkan masa depan di mana peran Harry hanya bersifat historis dan sentimental, bukan lagi resmi? Pertanyaan inilah yang diyakini paling mengganggu lingkungan istana. Sebab isu tersebut tidak lagi sekadar menyangkut Meghan atau hubungan pasangan Sussex dengan media. Masalah itu menyentuh persoalan darah, warisan, memori keluarga, dan luka emosional yang telah menjadi tontonan global selama bertahun-tahun. Meski rekonsiliasi pribadi masih mungkin terjadi, banyak pengamat meyakini bahwa pemulihan posisi institusional adalah persoalan yang berbeda sama sekali. Kepercayaan dalam struktur kerajaan dibangun melalui tugas, loyalitas, dan konsistensi. Ketika elemen-elemen itu dianggap terganggu, pemulihannya tidak dapat dilakukan hanya melalui hubungan keluarga semata. Bagi Raja Charles III, keputusan ini disebut-sebut sebagai salah satu pilihan paling berat dalam masa pemerintahannya. Bukan karena keputusan itu dibuat tanpa perasaan, melainkan karena keputusan tersebut diambil meskipun ada perasaan yang mendalam. Dalam situasi ini, Charles tampak lebih sebagai seorang raja daripada seorang ayah. Ia dihadapkan pada pilihan antara kenyamanan pribadi dan kewajiban konstitusional,
antara harapan rekonsiliasi dan kebutuhan menjaga stabilitas institusi. Sementara itu, Putri Anne dan Pangeran William disebut semakin menonjol sebagai penjaga disiplin kerajaan. Anne merepresentasikan nilai lama monarki, keyakinan bahwa hak istimewa kerajaan harus selalu diiringi pelayanan kepada negara. William, sebagai calon raja masa depan, dipandang membawa visi yang lebih tegas dengan batas-batas yang jelas. Toleransi yang lebih rendah terhadap kontroversi, dan fokus kuat pada perlindungan reputasi institusi. Kombinasi keduanya melahirkan gambaran monarki yang lebih terkendali dan berhati-hati. Sebuah sistem yang masih menyisakan ruang bagi kasih sayang dalam ranah pribadi, tetapi menempatkan protokol sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan publik. Banyak pihak melihat momen ini sebagai titik balik penting bagi monarki modern Inggris. Selama bertahun-tahun, keluarga kerajaan berusaha mengelola kontradiksi antara hubungan keluarga dan tuntutan institusi. Kini, tampaknya mahkota memilih untuk mengakhiri ambiguitas tersebut dan menegaskan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Ketika malam kembali menyelimuti istana Buckingham dan lorong-lorong kerajaan kembali sunyi, pesan yang tersisa tampak sangat jelas. Monarki telah memutuskan bahwa kelangsungan institusi harus berada di atas segalanya. Sejarah, hubungan darah, dan kenangan keluarga tetap memiliki tempatnya. Tetapi tidak boleh mengaburkan batas antara tugas dan hak istimewa. Pada akhirnya, monarki bertahan bukan karena mampu menyenangkan semua orang. Ia bertahan karena kemampuannya menentukan apa yang masih bisa dipertahankan dan apa yang harus dilepaskan demi masa depan. Dalam logika kerajaan, pengampunan mungkin selalu memungkinkan. Namun kepercayaan yang telah retak seringkali jauh lebih sulit untuk dipulihkan. Dan di dalam keluarga Windsor, itulah pelajaran yang tampaknya kembali ditegaskan. Hubungan keluarga dapat bertahan dari konflik, tetapi kepercayaan institusional yang hilang belum tentu dapat kembali seperti semula.